Oke, saya ulangin. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Eh, kita akan membahas tentang awesom oscillator ya, yang akan digunakan di dalam reversal. Nah, nanti rekaman akan dipublish di channel YouTube saya. Silakan nanti bisa dibuka lagi dan ada beberapa tentang video-video yang sebelumnya itu akan berlanjut terus dan akan berkesinambungan materi satu dengan materi yang lainnya akan dapat digunakan ya, dan akan saling berhubungan. Nah, sebelum masuk ke awesom oscillator, saya akan mengulang sedikit tentang candle ya. Karena membahas reversal berarti kita harus tahu ciri-ciri reversal ya. Ciri-ciri reversal. Dan ini ada support ya. Ada support, harga turun ya. Terus dia naik. Ya, dia naik. Nah, proses harga turun ke support ini perlu ciri nih. Perlu ciri. Ya, perlu ciri-cirinya tuh apa? Identifikasinya terus nanti bagaimana? Ya. Nah, awesom oscillator itu ada di sini. Ya. Ini level nolnya ini begini. Misalnya begitu ya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga perlu ciri di sini. Perlu ciri. Nah, ini akan kita bahas. Ya, yang akan kita bahas. Jadi ciri reversal. Ya, ciri reversal. Ada dua. Yang pertama di candle-nya dan yang kedua di AO-nya ya, di AO-nya. Oke. Itu seperti itu. Nah, yang pertama yang di sini. Ya. Cepat saja biar ini. Yang pertama itu kan ada WBR bear yang di break up ya, yang pertama. Nanti dibuka lagi tentang WBR ya. Yang kedua WBR bear diikuti oleh narrow candle ya. Ini WBR bear diikuti oleh narrow candle bear. Ukuran candle kecil setelah WBR terbit ya. Setelah WBR keluar diikutin oleh narrow candle bear. Ketiga ada pin bar ya. Keempatnya di area SND atau SNR. Nah, lumayan nih, kita akan bahasnya. Saya harus approval lagi teman-teman yang baru masuk. Jadi kalau misalnya kita janjian di jam 13 ya, supaya waktunya di Zoom juga terbatas dan kita jalan terus enak. Sehingga nggak ganggu yang ada di ruang kelas. Oke, tapi nggak apa-apa, semoga berjalannya waktu kita dibiasakan disiplin seperti itu. Ya, jadi meskipun ini free, tapi kalau misalnya terbiasa disiplin, kita nggak akan terganggu. Ya, oke, itu lanjutan aja. Jadi ciri di sini ini ya, satu WBR bear di break up. Berarti harus tahu WBR nih, ada di video WBR. Terus WBR bear diikuti narrow candle, berarti harus tahu narrow candle nih, ya kan?
terus kemudian ada pin bar, terus kemudian di area SND atau SNR, di area SND dan SNR. Terus yang kelima ini AO-nya. AO-nya nanti kita bahas. Oke, kita akan mengulang 1 sampai 4 dulu nih. Ya, mengulang 1 sampai 4. Yang pertama ada WBR. Misalnya ini ada area support, terus ada candle besar, ya, WBR ini, ya. Kemudian dia break. Ini ada candle pull, ada candle pull, ada candle pull, dan candle pull. Break, ya. Ini sebagai resistennya, ini sebagai supportnya, ya. Ini di break sempurna oleh candle. Di break sempurna oleh candle. Di break, ya, di break sempurna oleh candle resisten ini. Sehingga ini ciri satu, ada WBR yang di break, ya. Ini WBR candle besar di break oleh candle, ya. Ini pullback-nya, pullback menjadi tempat untuk buy, ya. Stop loss di sini, ya. Ini nilainya 100. Ini nilainya 0. Masih ada juga yang masuk-masuk. Jadi kalau sudah berjalan 10 menit saya lagi nerangin enak, terpotong untuk ini. Terpotong untuk teman-teman yang baru masuk. Itu akan mengganggu konsentrasi saya karena saya jelaskan selalu tidak bawa buku postbook, sehingga apa yang sudah aku jelaskan ini memang ada terbiasa di market seperti itu, sehingga kalau ada teman masuk perjalanan saya kadang-kadang lupa sampai di mana nih, gitu, ya. Maka biasakan disiplin. Kalau kita janjian jam 13, oke, kita jam 13. Janjian jam 2, kita janjian jam 2 masuk, ya. Oke, terus lanjut. Tuh masih ada lagi. Oke, ini yang pertama, WBR candle besar, ini candle bear, ya, ada di spot, terus kemudian dia ada candle pull, ada candle pull lagi, ada candle pull lagi, dan dia ngebreak, ya, ngebreak ini. Pada saat pullback-nya, ini good for buy, ya, good for buy. Ukurannya ini di 100, yang ngebreak nolnya di situ. Terus kedua clear out. Ada candle bear WBR, ya, gede, ya. Terus kemudian ini kan harga close, ini harga open, ini harga close, ini open lagi, ya, candle turun, ya. Setelah ini turun lagi, ya, turun lagi, candlenya makin kecil-kecil. Ini yang disebut dengan narrow candle, ya, narrow candle. Ini disebut WBR, ya. Kemudian ini candle bear, merah ini candle bear, ini candle bear, candle bear, candle bear, ya. Ini berarti sebagai resistennya, ya. Ini berarti yang semakin kecil ini narrow candle menunjukkan momentum yang mengecil. Ini harus dipahami dulu nih, momentum yang mengecil sebelum kita menggunakan AO, ya. Sebelum menggunakan AO. Oke, berjalannya waktu ini di break candle. Berjalannya waktu ini candle bull masuk, ya. Ini break, ya. Pullback-nya adalah good for buy. Ini buy, ya. Seperti itu.
Ya. Terus yang ketiga untuk mengulangnya adalah ada pin bar. Ya, ketika ada nih candle tren turun, ya. Terus kemudian ini ada support. Terus kemudian ini ada candle masuk lagi bear. Ya, ini belum close. Belum close. Nah, masih running. Tiba-tiba buyer masuk. Saya ganti warnanya aja. Candle ini berubah seperti ini. Tiba-tiba begini. Candle masuk. Buyer masuk. Dan closingnya di seperti ini. Ya, ini ekor. Closingnya ada di sini. Close. Ya, ini yang disebut dengan pin bar. Pin bar. Oke, closingnya ini bisa untuk buy. Ya, bisa untuk buy. Kalau mau selamat, tunggu di sini pullback sedikit, baru buy, nggak masalah. Ya, jaga MM ya. Nah, ini posisinya semuanya ada di support. Jadi 4 kondisi seperti itu harus kita pahami dulu. Oke, sekarang kita masuk ke AO. Ya, AO ini yes. Ya, ini level 0. Ya. Kalau misalnya kita mau buy atau mau sell, itu harus nyebrang level 0 nih. Sederhananya di AO seperti itu. Ya. Kalau basic dulu ya, basic tentang AO. Basic AO. Mengulang lagi. Kalau kita harga dari bawah ke atas break, sama seperti di MACD, nge-break 0, ini good for buy. Ya. Kalau misalnya sebaliknya dari atas ke bawah, break 0, ini good for sell. Ya, seperti itu. Bagus untuk nge-sell. Cuman nggak semudah itu. Kita mengamatinya seperti ini. Kalau ini level 0, ya, level 0, bagaimana kita akan nge-buy dengan seefisien mungkin di AO. Ya. Yang pertama 4 candle tadi, susunan 4 candle penuhin ya, yang tadi dijelasin. Terpenuhin ada. Komposisi WBR yang di break oleh candle lawannya itu ada. Komposisi WBR yang kedua atau ya. Yang pertama komposisi WBR yang di break lawannya itu ada. Atau yang kedua komposisi WBR diikuti oleh candle-candle narrow itu ada. Komposisi pin bar itu ada ya. Ini 0. Misalnya harganya di sini. Nah, mau tuh ya. Kalau ini kita tarik garis ke bawah, ini ketemu AO. Ya, ketemu AO. Cirinya, kalau ini tadi terjadi, ciri pertama terjadi, ada, baru kita definisikan ciri kedua. Ciri kedua ini, kalau kita mau nge-buy, itu kalau ini ada AWSM oscillator, ya, AO, terus kemudian dia turun, oke, dia turun, ya, terus kemudian naik, oke, terus break, ya, baru ini confirm untuk buy, ya. Di sini posisinya, posisi ini pasti di sini, bukan di sini, gitu, ya. Posisi break 0 itu
di sini harganya, bukan di sini. Nah, sekarang kita mau cirikan. Jadi posisi kita kalau mau buy, syarat pertama ya. Ada lagi yang masuk? Bukit 1, saya namain 1 ya. Sama lembah B1, lembah 2 ya. Ini lebih kecil. Ini gimana bahasanya ya? Ini small deh, small ya. Kalau ini big, lembah ya. Nah, AO Bullish ini lebih kecil daripada lembahnya. Lembahnya ini lebih besar gitu. Nah, perkataan lembah lebih besar itu bisa dikategorikan jadi 2. Yang pertama ini ya, tingginya atau dalamnya lebih besar dari ini. Ya. 1, kedalaman atau ketinggian. Ya, yang kedua, rentang ini, rentang. Nah, karena rentang ini adalah rentang perjalanan tren. Semakin panjang, semakin trennya semakin uh, jauh ya. Rentang bukit, kalau ini bukit ya, rentang bukit dan rentang lembah. Ya, peak-nya itu seperti itu. Jadi peak itu bisa disebut sebagai lebih besar dari bukitnya kalau misalnya kedalaman ini lebih dalam daripada tingginya ini ya, atau ya bisa dan ya, atau dan rentang bukit ini lebih panjang daripada rentang bukit pulsnya ya. Paham ya? Jadi yang di bawah ini rentangnya lebih panjang daripada rentang yang di atas 0. Baru begitu harga masuk ngebreak 0, ini posisi good untuk buy. Tapi harga sudah di sini gitu loh. Harga sudah di situ ya. Nah, kita akan ngakalin bagaimana kita dapat di sini. Di area sini. Lumayan lah ya. Kita akan ngakalin di situ. Oke. Masih ada yang masuk lagi? Oke, kita mau ngakalin di situ. Ini posisi kita mau buy ya. Ini bukitnya kecil. Nah, ini dalam. Nah, ini buy. Ya, ini buy. Ini ada harga rentang support. Ini harga turun, naik ya. Gitu. Tadi kita harus tahu di sini cirinya ya. Yang kedua, harga di sini ya. Kita harus tahu dulu ukuran di atas 0 yang ini lebih kecil, small, dibanding ini. Ini big ya, lebih besar. Kedua, pada saat harga ini ada ciri terbentuk, terus kemudian ada break, terus kemudian dia pullback. Pullback-nya ini, harga pullback ini, di sini pastikan hijau. Hijau. Ya. Hijau warnanya. Sehingga kalau ini hijau,
dia pullback di sini, harganya turun, ininya naik, warnanya hijau ya. Nah, kita akan ngambil buy di posisi sini. Di posisi ini yang sama dengan kira-kira pullback-nya ini di kisaran 61.8 sampai dengan 0. Ya, seperti itu. Kalau harga berhasil ngelewatin ini 0, berarti buy kita di bawah. Harga ngelewatin sini 0, terkonfirmasi, maka layak untuk hold gitu. Pada saat kita buy di posisi sini, ya kita terpenuhin nih, ciri ini terpenuhin, ciri ini terpenuhin, ya. Maka pada saat pullback ini warnanya hijau, ya. Saya pakai merah, sebenarnya bisa aku ganti-ganti. Boleh deh nanti di penjelasan yang sell ya. Ini yang ngebuy. Seperti itu. Ya. Ininya hijau. Maka buy di sini di antara 618 sampai 0 dan terkonfirm pada saat harga ini break di 0 ya. Artinya buy kita selamat nih. Artinya buy kita selamat. Seperti itu. Oke, sesi ini nanti untuk teori dulu. Yang kedua nanti akan saya bagikan bagaimana di MT4-nya. Ya. Terus yang untuk nge-sell, ya itu tinggal dibalik aja yang nge-sell. Ya. Ini ada resisten. Ya. Ini level 0. Oke. Ini ada bukit, lembah, small. Ya. Terus kemudian dia begini. Ini untuk sell. Teorinya begitu, ya. Cuman pada saat sell di situ, harga posisi sudah di sini gitu. Ya. Cirinya ini ciri yang dimiliki oleh candle, ciri tadi BBR yang sampai 4 itu ya. 3, 4-nya ada di resisten. Yang 3 ya. Itu dimiliki. Yang kedua, ini small. Ini besar. Gitu. Ya. Small, besar. Nah, kita akan ambil posisinya di sini. Di puncak. Ya. Nanti pada saat dia turun merah terpenuhi ada WBR di pullbacknya inilah yang akan kita ambil ya, pullbacknya akan kita ambil untuk sell seperti tadi. Jadi cirinya kalau untuk sell ya, untuk sell AO ini level 0, lembah yang di bawah level 0 itu kecil dibanding dengan bukitnya. Bukit itu yang di atas 0. Ya. Bukit di atas 0. Ini untuk nge-sell. Terkonfirm di sini, maka sell kita akan semakin bagus. Ya. Agar kita dapat maksimum entry-nya, kalau di sini udah telat di sini ya. Agar kita dapat maksimum entry-nya, nggak di sini, tetapi ada di pullback-nya. Harus kita tahu ciri 3 ini. Kalau ciri 3 ini terpenuhi, maka ciri AO harus kita cari bahwa kita mau nge-sell
bukit harus lebih besar daripada lembahnya. Terpenuhin. Kalau terpenuhin, kita cari posisi bukit yang paling besar, puncaknya. Pada saat itu dia akan ada ciri ini, ciri 3 ini. Cari pullback-nya di sini. Setelah ini ada pullback-nya, baru kita ambil sell. Ya, baru kita ambil sell. Kalau sell kita itu terpenuhi dengan bagus dan direspon oleh market, yaitu dengan melihat si AO ini turun dan ngebreak nolnya. Ya, seperti itu. AO itu turun dan ngebreak nolnya. Oke. Jadi hanya seperti itu. Maka saya fokuskan untuk ciri di atas ini, ciri tentang harganya, dan ciri AO-nya harus dikuasai. Sehingga kalau dirangkum, hanya ada 4 ciri entry-nya menggunakan AO. 4 ciri. Ya. Yang pertama 1, 2, 3, yaitu terkait dengan WBR yang di break. Terus kemudian WBR yang diikuti narrow candle. Kemudian ada pin bar. Ya. Yang keempatnya adalah, saya gambar aja di sini, AO ya, terkait dengan AO. Terkait dengan AO, ini bukit kecil, ini bukit besar, ya, lembah kecil, ini lembah besar, seperti itu ya. Ini 0, ini good for sell. Tapi kita akan nge-sell di area setelah puncak, ini ada pullback. Ya. Ini yang pertama untuk sell. Di atas terpenuhin 1, 2, 3, 1 atau 2 atau 3 terpenuhin, di bawah AO ini harus terpenuhin juga. Yang kedua untuk buy, sini aja. Ya. Ini ada small. Ini naik. Small. Ini big. Ya. Tadi small dan big bisa dikategorikan itu. Nah, ini confirm untuk buy kita sukses ya. Tapi kita nggak ngambil buy di posisi sini, tapi di sebelumnya, yaitu setelah puncak. Ini ada area pullback. Sorry, aku mau ganti aja. Tuh. Area pullback. Ya. Nah, pada saat area pullback ini, kita ambil buy. Ya. Kita ambil buy. Ya. Seperti itu. Nanti kita lihat di MT4. Ya. Oke, sampai di sini dulu yang sesi 1. Jangan lupa subscribe di channel saya. Nanti sesi 2 setelah ini kita akan bahas di MetaTrader bagaimana mengaplikasikan teori WBR yang di break, WBR yang diikutin oleh narrow, pin bar, dan AO untuk open posisi kita, dan bagaimana open posisi kita bisa dikonfirm, yaitu dengan melihat AO-nya sudah di break melewati 0 ya. Sudah di break melewati 0. Itu konfirmasi bahwa entry point kita itu benar, direspon oleh market dengan benar. Tapi kalau pada saat kita buy di sini dia tidak balik lagi turun, stop loss kita amankan. Oke, terima kasih. Sejenak saya matikan dulu, saya leave dulu. Nanti setelah video ini bisa di-convert, saya akan masuk lagi dan saya akan umumkan di grup
bahwa sesi kedua akan kita mulai ya. Oke, selamat siang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.